ada itulah sana. Dan ada Melati Rahayu. Di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu mengenai teknologi yang ada di sekolah ini, Bu. Sebelumnya boleh perkenalan diri Ibu dulu. Ya, perkenalkan nama Ibu Bu Cici. Bu Cici mengajar di kelas B1 di TK Kartika 163. Izin bertanya ya, Bu. Ya. Apakah di sekolah ini menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran sehari-harinya, Ibu? Ada, khususnya di kelas B1 dalam keseharian kami menggunakan teknologi. Teknologinya bisa Ananda lihat, sebenarnya kelas tadi itu tuh punya TV, tapi karena disekat, nah jadi kelas itu tuh ada audio visualnya, jadi itu salah satunya. Nah, teknologi apa aja yang biasanya digunakan saat mengajar, Ibu? Teknologi yang digunakan itu kita bisa berupa HP, terus ada TV. TV itu koneknya ke WiFi. Kita gunakan jaringan LAN. Nanti kita gunakan HP, kita sambungkan. Terus ada pakai laptop. Laptop juga kita gunakan. Kalau misalnya jaringannya kan kadang kan WiFi ini jaringannya tidak bagus. Kadang kalau nggak bisa koneknya dari HP ke laptop, ke TV, kita gunakan laptop gitu. Jadi kita gunakan bisa HP, bisa TV atau laptop. Biasanya kegiatan yang Ibu lakukan apa, Bu? Contohnya kayak nonton video gitu ya, Bu? Ya, yang bisa kita gunakan itu untuk teknologi pembelajarannya bisa bercerita, ya cerita online. Kita kan kalau buku cerita itu kan nggak hanya yang fisik, kita bisa cari juga yang online. Online ada kayak flip itu. Flip itu bisa kita cari, atau Let's Read ada di Play Store. Bisa juga kita gunakan buku cerita online. Bisa juga kita menggunakan word wall. Word wall itu berupa kuis. Tapi seringnya word wall itu, makanya anak tuh katanya tadi kan dengarkan, wah kita pernah main ini loh katanya kan. Dia ingat kalau kita pernah memainkan kuis word wall itu. Tapi ada juga aplikasinya Kahoot. Bu Ci belum pernah menggunakan, tapi mau dipelajari dulu gitu kan. Jadi permainan itu bisa kita cari di HP semua gitu. Apakah menggunakan teknologi ini bisa membantu proses pembelajaran anak, Ibu? Ya, sangat membantu karena lingkungan belajar anak rata-rata menggunakan teknologi, terutama di rumah. Dia lebih menghabiskan waktu dengan teknologi, karena kita kan tidak bisa membatasi anak dengan teknologi. Kalau di sekolah masih bisa kita batasi, tapi kalau di rumah itu tugas orang tua lagi. Kita hanya sebagai pendidik hanya memberitahu kalau batas penggunaan teknologi itu paling lama 15 menit untuk anak usia dini. Lebih dari itu tidak direkomendasikan gitu. Gimana respon anak-anak, Bu, saat belajar menggunakan teknologi seperti HP? Responnya senang. Senang. Karena dari HP itu dia bisa melihat, mendengar. Di situ anak bisa kemampuannya menyimak, mengamati, apalagi dengan kuis. Kuisnya itu tambah lagi dengan reward, dikasih reward. Dia tambah senang itu anaknya gitu. Jadi kalau udah bermain dengan HP atau laptop, ada lagi Bu permainannya yang lain, pasti dia nanya. Pasti dia nanya. Bisa nanti permainannya menghubungkan kosakata, bisa juga menghubungkan tulisan dengan gambar atau bermain puzzle. Banyak yang bisa kita kasih pembelajaran melalui HP ataupun teknologi yang lainnya. Apakah Ibu sering mengalami kesulitan saat menggunakan teknologi tersebut? Kalau kesulitan enggak, karena kita kan udah tahu juga ya, kita menggunakan teknologi sehari-hari. Jadi palingan nanti kesulitannya di saat ada permainan baru atau kayak seperti Kahoot tadi aplikasi, otomatis kita belajar untuk mencari tahu gimana cara menggunakannya. Palingan nanti kan hampir sama dengan word wall. Tapi nanti kan ada lagi nanti kayak mana cara pengisiannya kayak gitu. Jadi kan kalau untuk mencari tahu itu tuh kita bisa lewat YouTube. Cari tahunya lewat YouTube. Gitu aja. Apa harapan Ibu, Bu, terhadap penggunaan TIK di sekolah ke depannya? Harapannya karena kita punya 3 kelas, kalau bisa setiap kelas itu punya televisi. Terus
atau enggak setidaknya punya apa namanya layar proyektor. Iya, Infokus. Karena kenapa di sekolah ini cuma satu TV. Jadi setiap kegiatan yang misalnya ada menonton video, kami kumpulkan semua di dalam kelas B1. Nanti kita tampilkan video, kita tampilkan kuis sama-sama, nanti baru kembali ke kelas masing-masing. Jadi kalau dapat, harapan bu gurunya tiap kelas itu ada televisi atau komputer, atau layar proyektor lah setidaknya untuk penunjangnya. Jadi tidak terfokus sama satu kelas aja gitu. Anak yang lain juga pengen loh gitu kan. Jadi kemarin tuh kan memang ada dari dinasnya, cuman kami belum kebagian yang smart TV, belum kebagian. Harapannya kami dapat gitu. Kalau dapat tuh bisa untuk kelas yang lain gitu kan. Terus setidaknya nanti kami punya cara lain juga, beli layar proyektor yang kecil yang pakai HP, yang kecil segini. Itu rencananya. Masih rencana. Kalau yang kecil tuh bisa dibawa kemana aja, nyambungnya ke HP kan. Nah, bisa ditembakin ke dinding, nampak savana gitu kan. Ada yang kecil 300.000, 300.000. Gitu. Ada waktu itu anak-anak penelitian di sini. Uci baru tahu ada yang kecil kayak gitu, harganya 300.000. Itu rencana, masih rencana. Mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasi. Mungkin sekian Bu sesi wawancaranya. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.